11 hal yang tidak perlu berlebihan saat Lebaran. Agar hemat dan tidak over budget, Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Apa kabar dompet menjelang hari raya yang biasanya makin menipis? Padahal hilal Lebaran saja belum kelihatan jelas. Fenomena harga pangan yang mendadak melompat lebih tinggi dari harapan kita semua ini memang bikin pusing 7 keliling ya Bu. Sebuah artikel dari portal berita ekonomi menyebutkan kalau pengeluaran rumah tangga saat Ramadan bisa naik sampai 50% karena faktor psikologis ingin merayakan segalanya secara totalitas. Padahal inti dari kemenangan itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita habiskan, melainkan seberapa tenang hati kita tanpa bayang-bayang hutang setelah Lebaran usai nanti. Kita sering terjebak dalam perlombaan tidak tertulis tentang siapa yang paling mewah, padahal kita sendiri yang megap-megap mengatur napas keuangan di dapur. Mari kita bahas 11 hal yang seringkali kita lakukan secara berlebihan, padahal sebenarnya bisa kita rem agar tabungan tetap aman dan hati tetap senang. Hal pertama yang sering bikin kita hilaf adalah urusan baju. Lebaran yang harus seragam satu keluarga besar dari kakek sampai cucu paling kecil. Rasanya kalau tidak pakai baju kembaran dengan motif yang lagi tren itu ada yang kurang. Padahal baju tahun lalu pun sebenarnya masih sangat bagus dan layak pakai. Bayangkan berapa juta rupiah yang bisa kita hemat kalau kita tidak memaksakan diri membeli kain seragaman yang harganya mendadak selangit itu. Lagi pula baju Lebaran biasanya cuma dipakai sekali saat salat Idul Fitri dan keliling ke tetangga. Setelah itu cuma berakhir jadi penghuni lemari yang paling pojok. Lebih baik uangnya ditabung untuk biaya sekolah anak-anak yang biasanya langsung menyapa tepat setelah libur Lebaran selesai. Poin kedua adalah stok kue kering yang melimpah ruah di atas meja tamu sampai tidak ada ruang untuk meletakkan gelas minum. Kadang kita merasa gengsi kalau meja terlihat sepi, lalu kita pesan nastar, kastengel, putri salju, sampai lidah kucing dari berbagai penjual berbeda. Padahal tamu yang datang biasanya juga sudah kenyang dan cuma sekadar mencicipi 1 atau 2 butir saja. Seringkali kue-kue mahal itu malah berakhir melempem karena kelamaan disimpan atau bahkan dibuang karena sudah lewat masa kadaluarsa. Cobalah batasi cukup 3 jenis kue yang paling favorit saja agar meja tetap cantik tapi kantong tidak bolong. Ketiga adalah memasak makanan berat dalam porsi raksasa seolah-olah seluruh penduduk satu kecamatan akan mampir ke rumah kita. Kita masak rendang berkilo-kilo, opor ayam 2 kuali besar, sampai sambal goreng ati yang stoknya bisa buat 1 minggu ke depan. Padahal pada hari kedua atau ketiga Lebaran, lidah kita biasanya sudah mulai bosan dengan santan dan malah rindu makan sayur bening atau bakso pinggir jalan. Akhirnya makanan mewah itu cuma dipanaskan berulang-ulang sampai nutrisinya hilang dan rasanya pun sudah tidak keruan lagi. Masaklah secukupnya sesuai jumlah keluarga inti dan tamu yang memang sudah pasti akan datang berkunjung ke rumah. Keempat adalah keinginan untuk mengganti segala macam dekorasi rumah mulai dari gorden, taplak meja, sampai sarung bantal kursi. Kita merasa rumah harus terlihat baru dan berbeda dari tahun lalu supaya dipuji oleh saudara yang datang berkunjung dari luar kota. Padahal dekorasi rumah yang lama kalau dicuci bersih dan ditata ulang posisinya pun sudah memberikan suasana yang segar kembali. Jangan sampai kita menguras saldo tabungan hanya demi pujian sesaat yang sebenarnya tidak akan berpengaruh pada kebahagiaan jangka panjang kita. Fokuslah pada kebersihan dan kenyamanan rumah daripada sekadar kemewahan visual yang sangat menguras kantong itu. Kelima adalah pengiriman bingkisan atau hampers yang jumlahnya tidak masuk akal demi menjaga gengsi sosial di lingkungan sekitar. Kita merasa wajib mengirimkan paket mewah ke semua kenalan.
Padahal kondisi keuangan kita sendiri sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekarang ini tren hampers memang makin menggila dengan kemasan yang jauh lebih mahal daripada isinya sendiri yang sebenarnya biasa saja. Ibu bisa menggantinya dengan kartu ucapan yang tulus atau masakan buatan sendiri yang dikemas sederhana namun penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa silaturahmi itu tentang koneksi hati, bukan tentang seberapa besar kotak yang kita kirimkan ke rumah orang lain. Keenam adalah memberikan uang saku lebaran atau angpau kepada keponakan dengan nominal yang dipaksakan agar terlihat sukses. Memang berbagi itu indah, tapi jangan sampai kita memberikan nominal yang di luar kemampuan hanya karena ingin dianggap sebagai bibi yang paling kaya. Sesuaikan saja dengan anggaran yang ada, karena anak-anak sebenarnya sudah senang hanya dengan perhatian dan kehadiran kita di tengah mereka. Jangan sampai setelah membagikan uang saku kita malah bingung mencari pinjaman untuk membayar tagihan listrik bulan depan. Berilah dengan ikhlas dan dalam batas kewajaran yang sudah kita tentukan sejak awal perencanaan keuangan. Ketujuh adalah persiapan mudik yang terlalu berlebihan, terutama dalam hal membawa oleh-oleh yang memenuhi bagasi mobil atau kursi penumpang. Kita merasa harus membawa semua barang khas kota tempat kita tinggal untuk dibagikan ke seluruh orang di kampung halaman, tanpa terkecuali. Belum lagi pengeluaran untuk biaya tol, bensin, dan makan di perjalanan yang seringkali tidak kita hitung secara mendetail sebelumnya. Sebaiknya pilih beberapa orang yang memang sangat dekat saja yang akan diberikan buah tangan agar beban kendaraan dan beban dompet tidak terlalu berat. Keselamatan dan kenyamanan perjalanan jauh lebih penting daripada banyaknya kardus oleh yang kita bawa. Kedelapan adalah rencana liburan setelah hari raya ke tempat wisata yang biasanya harga tiket masuknya naik berkali lipat. Saat musim liburan, semua tempat pasti penuh sesak oleh lautan manusia, sehingga kita tidak bisa benar-benar menikmati suasana, tapi malah lelah di jalan. Biaya parkir, makan di lokasi wisata, dan jajan anak-anak saat liburan itu seringkali menjadi pengeluaran tak terduga yang paling besar. Ibu bisa mengganti liburan mewah dengan piknik sederhana di taman kota atau sekadar menonton film bersama di rumah dengan camilan yang enak. Liburan itu intinya adalah waktu berkualitas bersama keluarga, bukan soal seberapa mahal lokasi yang kita kunjungi. Kesembilan adalah membeli perhiasan emas baru hanya untuk dipakai saat hari raya agar terlihat lebih bersinar di depan kerabat. Banyak dari kita yang merasa kurang percaya diri kalau tidak ada sesuatu yang berkilau di jemari atau leher saat acara kumpul keluarga. Masalahnya, harga emas saat menjelang Lebaran biasanya sedang tinggi-tingginya dan biaya pembuatannya pun tidak akan kembali saat nanti kita butuh menjualnya. Gunakan saja koleksi lama yang sudah ada, karena kecantikan sejati seorang ibu terpancar dari keramahan dan tutur katanya yang menyejukkan. Simpan uangnya untuk investasi yang lebih menguntungkan daripada sekadar perhiasan yang hanya untuk pamer sesaat. Kesepuluh adalah perilaku belanja bahan makanan secara berlebihan atau panik buying karena takut pasar tutup selama beberapa hari. Kita memenuhi kulkas dengan segala macam sayur, daging, dan buah seolah-olah dunia akan kiamat dan tidak ada penjual lagi yang buka. Padahal supermarket sekarang ini biasanya hanya tutup 1 hari atau bahkan tetap buka dengan jam operasional yang disesuaikan. Akhirnya banyak bahan makanan yang membusuk di dalam kulkas karena tidak sempat dimasak dan harus berakhir di tempat sampah. Belanjalah sesuai daftar kebutuhan untuk 2 atau 3 hari saja agar kesegaran bahan makanan tetap terjaga dan uang tidak terbuang percuma. Ke-11 adalah pengeluaran ekstra demi konten media sosial agar terlihat memiliki kehidupan yang sempurna saat Lebaran berlangsung. Kadang kita menyewa fotografer profesional atau membeli berbagai properti foto hanya agar foto keluarga kita terlihat estetik di Instagram. Tekanan sosial
untuk terlihat bahagia dan makmur ini seringkali membuat kita mengambil keputusan finansial yang sangat tidak rasional. Padahal momen yang paling berharga adalah saat kita bisa tertawa lepas tanpa gangguan kamera dan benar-benar hadir secara fisik maupun mental bersama orang tercinta. Jangan biarkan layar ponsel mengatur kebahagiaan kita dan menguras isi dompet demi validasi dari orang lain yang tidak terlalu peduli. Ibu semua, dari 11 poin tadi sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu pengendalian diri dan rasa syukur yang cukup dalam hati kita. Memang tidak mudah menahan diri saat melihat diskon besar-besaran atau melihat tetangga sebelah rumah yang sudah ganti mobil baru. Namun kita harus ingat bahwa kehidupan tidak berhenti setelah hari raya. Masih ada tagihan air, biaya sekolah, dan kebutuhan harian yang menanti. Jangan sampai kita menjadi ratu semalam yang kemudian harus berpuasa sebulan penuh karena uangnya sudah habis digunakan untuk pesta satu hari. Menjadi bijak dalam mengatur uang bukan berarti kita pelit, tapi kita sedang mempersiapkan masa depan yang lebih tenang untuk anak dan suami tercinta. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa Lebaran yang sesungguhnya adalah tentang kembalinya kita pada fitrah yang suci dan penuh dengan ketenangan. Kita seringkali terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang sifatnya hanya kulit luar saja, sampai lupa pada esensi silaturahmi yang mendalam. Mari kita mulai melihat ke dalam diri dan mengakui bahwa terkadang gengsi kitalah yang paling mahal harganya dibandingkan dengan harga beras atau daging sapi di pasar. Tidak ada salahnya tampil sederhana, namun tetap elegan, karena kehormatan seorang ibu tidak ditentukan oleh merek tas atau banyaknya toples kue di meja. Mari kita jadikan Lebaran tahun ini sebagai momentum untuk lebih bijak dan cerdas dalam mengelola setiap rupiah yang sudah susah payah dikumpulkan. Tetaplah semangat menjalankan sisa ibadah di bulan yang suci ini dengan hati yang riang tanpa perlu merasa terbebani oleh standar hidup orang lain. Semoga tips singkat ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam lingkaran setan over budget yang bikin pusing setelah hari raya. Selamat mempersiapkan hari kemenangan dengan cara yang paling manis dan paling hemat tanpa mengurangi kemeriahan suasana di rumah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan semoga dompet kita semua tetap selalu tebal sampai Lebaran tahun depan tiba. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.